Materi selanjutnya saya persilakan kepada owner Aslan Group, Ustaz Kemudahan dan Selambu, saya Sosialisasi dan Independen. Saya hafal. Ini berat dan jangan rambut hafal, kalau hafal mati. Oke, Bapak Ibu sekalian, apa mengenai sama saya persilakan kepada owner kita, Ustaz Selambu untuk materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya mengatakan Aslam Group, jawabannya mantap. Bisa Bapak Ibu? Kalau saya mengatakan Zuhur, semua bersamaan, umrah gratis. Bisa? Coba Bapak Ibu kita tes. Aslam Group mantap. Zuhur umrah gratis, belum kompak. Iya, ulang. Jadi kurang semangat. Saya pernah mengikuti salah satu seminar bisnis. Itu pematerinya salah satu motivator terbaik Asia dari Malaysia. Salah satu materi yang dia sampaikan untuk mengetes orang-orang yang semangat dan ada wajah-wajah sukses di mukanya, itu dilihat dari bagaimana semangatnya, ya, dilihat dari bagaimana semangatnya. Jadi kalau saya mengatakan Aslam Group, kemudian jawabannya mantap dan dia masih duduk, berarti semangatnya masih kurang. Karena orang yang betul-betul mantap dan semangat, pasti dia meninggalkan tempat duduknya. Artinya dia berdiri. Oke Bapak Ibu? Jadi kalau saya mengatakan Aslam Group, jawabannya mantap, langsung berdiri. Oke? Aslam Group mantap. Tapi di antara orang-orang yang semangat, kemudian dia duduk, kemudian disuruh untuk mengucapkan mantap dan dia berdiri, semua orang berdiri, berarti belum ada yang sukses di tempat itu. Kenapa? Karena semua sama-sama berdiri. Dan orang yang sukses itu bukan hanya sekedar berdiri, tapi dia mampu berdiri di atas kursinya masing-masing. Oke Bapak Ibu sekalian, jadi kalau saya mengatakan Aslam Group mantap, semua berdiri di atas kursinya masing-masing. 1, 2, 3. Aslam Group belum ada yang berdiri di atas kursinya, cuma ada 1, di sini ada 2. Itu tandanya perjalanan sebuah perjuangan untuk mencapai sebuah kesuksesan tidak semudah apa yang kita sampaikan. Kenapa? Karena semangat kita berbeda-beda Bapak Ibu sekalian. Tapi apa yang akan saya sampaikan pada forum ini, mohon maaf saya mungkin agak kecapean sedikit karena jadwal kita sangat banyak dan tadi saya mengisi juga untuk materi manasik kita. Jadi Bapak Ibu juga saya lihat banyak yang menguak-nguak, ya. Itu artinya dia sedang ngantuk. Semua paham ngantuk itu menguak. Ya Bapak Ibu. Tapi orang yang lapar tidak menguak. Ya, jadi kalau tidak mau ngantuk, dikasih lapar, jangan dikasih makan. Ya, kalau dikasih makan nanti ngantuk. Jadi itu konsep Bapak Ibu. Ya. Nah, bagusnya tadi nggak usah dikasih makan. Ya, oke Bapak Ibu sekalian, materi yang akan saya sampaikan 2024 menuju Desember 2024 yang diawali pada bulan Januari ini. Insya Allah kita akan memperlihatkan sebuah sistem yang kalau Bapak Ibu sekalian menjalankan sistem ini, Bapak Ibu sekalian bisa melaksanakan ibadah umroh setiap bulan dan plus penghasilan 20 juta paling minimal setiap bulan. Plus di akhir tahun 2024 Bapak Ibu sekalian bisa berangkat haji gratis, tidak perlu menunggu 20 tahun, 30 tahun, langsung berangkat di tahun 2025 Bapak Ibu sekalian. Saya ulang, sistem yang akan saya jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian, semua pejabat dulu gini. 1, 2, 3, pejam sepejam-pejamnya. Rasakan berangkat haji 2025. Semua buka matanya dengan ucapan Aslam Group. Semangatnya. Bapak Ibu sekalian, buka mata semua.
Oke. Kalau sistem ini dijalankan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu, saya tidak mengajak dalam bisnis multi level. Tidak ada level-level, menjadi manajer, menjadi ini, anak-anak sampai. Tidak perlu. Bapak Ibu cukup menjalankan apa yang saya sampaikan. Dari Januari sampai Desember, Bapak Ibu menjalankan sistem ini. Pertama, Bapak Ibu akan berangkat umrah setiap bulan, bukan satu kali, setiap bulan. Yang kedua, Bapak Ibu berpenghasilan paling minimal 20 juta per bulan. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, di tahun 2025 akan berangkat haji gratis. Jadi bisa umroh setiap bulan, haji setiap tahun. Sistemnya gampang Bapak Ibu sekalian. Kita next buka. Bapak Ibu sekalian, ini paket umroh yang kita launching saat ini. Yang dulunya 2023 kita buat harga 35 juta, kemudian mendapatkan gratis 5 jamaah, gratis 1 dengan harga 35 juta. Dan itu terbukti Bapak Ibu sekalian, tidak pernah kurang 20 orang kita berangkatkan setiap pemberangkatan. Jadi kalau 2 kali pemberangkatan dalam 1 bulan, maka kita memberangkatkan 40 jamaah rata-rata setiap bulannya. Halo? Gratis 20 sampai 40 jamaah setiap bulan kita berangkatkan Pak. Dengan paket 35 juta, 5 jamaah gratis 1 tahun 2023. Tahun 2024 Bapak Ibu sekalian, kita membuat harga malah diturunkan menjadi harga 33 juta 500 Bapak Ibu sekalian. 5 gratis 1 harganya 33 juta 500. Mungkin ini yang menjadi alasan dari beberapa travel sehingga HP saya Bapak Ibu sekalian 24 jam tidak pernah tenang, dihubungi oleh dari berbagai macam orang. Kenapa? Mereka bertanya-tanya di tengah polemik pandemi yang telah membuat tertutup 180 lebih travel di Indonesia karena tidak mampu mempertahankan dirinya dengan travelnya yang terus dia perjuangkan. Kemudian setelah pandemi semua travel menaikkan harga paket, malah Aslam Group menurunkan harga paket. Karena kenapa? Karena kita menjalankan manajemen dan sistem yang insya Allah mampu menopang dirinya dan mensejahterakan Bapak Ibu sekalian, insya Allah. No kongsi, tidak ada sistem kongsi, tidak ada sistem uang orang untuk barang, untuk orang pembayaran orang dimasukkan nutupin pemberangkatan orang. Gak ada sistem seperti itu. Harganya cuma 33 juta 500, dapat 5 jamaah gratis 1, dapat 10 jamaah 2 gratis, dapat 15 jamaah 3 gratis, dapat 20 jamaah 4 gratis. Bapak Ibu sekalian, setiap terjadi 5 jamaah dapat plus 1 gratis. Ya bukan yang kelimanya ya, 5 jamaah tambah 1, jadi 6 orang semuanya Bapak Ibu sekalian. Bisa dipahami ya? Nah oke Bapak Ibu, yang memaaf pakai ya saya terlalu semangat ya. Oke Bapak Ibu sekalian, lanjut. Harga kita, harga super VIP kita, mulai dari bandara kita jemput dengan mobil VIP, sampai di hotel diantar dengan fasilitas VIP, kemudian di hotel kita simpan di hotel terbaik, hotel bintang 5 menggunakan full men Zam-Zam bintang 5 kamar vital, atau kita menggunakan Rotana, atau kita menggunakan Maska Tower. Hotel-hotel bintang 5 inilah yang kita gunakan untuk fasilitas 36 juta 500 di travel lain, dengan paket VIP dijual 45 juta Bapak Ibu sekalian. Jemputan Bapak seperti Bapak Bupati, seperti Gubernur ketika melaksanakan ibadah umrah. Itu harga kita cuma 36 juta 500. Bapak Ibu sekalian. Dan terbukti Bapak Ibu sekalian, bulan 2 bulan yang lalu pemerintah daerah Kaimana memberangkatkan jamaah-jamaah dari Kaimana Bapak Ibu sekalian, dan itu di bawah naungan Pemda, bukan swasta. Pemda langsung turun tangan menyerahkan jamaah ke Aslam Group. Kita berangkatkan 2 bus Bapak Ibu sekalian dari Kaimana. Itu kepercayaan ke Aslam Group dari survei 15 travel di Indonesia. Di Jakarta Bapak Ibu sekalian semua ditulis nama-nama travel. Kemudian disurvei legalitas travel, kinerjanya seperti apa,
dan ditemukan salah satu travel yang terakreditasi A di Indonesia. Artinya pemerintah Indonesia mengakui travel terbaik adalah Aslam Group. Kenapa? Akreditasi A Bapak Ibu sekalian. Kemudian ditambah pemerintah bagaimana memilih disebabkan karena pas dia menonton TV One, alhamdulillah melihat wajah saya berceramah, katanya kalau ini kita ikuti, kalau dia lari TV One-nya juga tutup. Makanya ada nama yang dia bangun di situ Bapak Ibu sekalian. Jadi saya tidak ingin menjual nama saya hanya gara-gara membohongi jamaah atau mungkin menggelapkan uang jamaah atau menipu jamaah. Kemudian karir dakwah yang Allah titipkan kepada saya yang bisa tampil hanya di satu tempat tapi ditonton oleh masyarakat seluruh Indonesia, dan alhamdulillah ini sudah masuk tahun keempat saya menjadi pengisi tetap di Damai Indonesia TV One Bapak Ibu sekalian. Ditambah lagi usaha kita, level kita sudah mencapai umur 17 tahun dalam perjuangan. Sekarang sudah balik Bapak Ibu sekalian. 17 tahun dalam ilmu fikih itu sudah berada masa balik. Jadi usaha ini baru remaja Bapak Ibu sekalian. Semangatnya, ya. Yang perusahaan ini baru remaja. Kalau labur itu sudah tua, tidak lama lagi. Ya, kalau perusahaan sudah tua ya tidak lama lagi. Ya semua ada ajalnya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita ini masih mencari fahmi, semangat-semangatnya. Artinya apa? Insya Allah bersama dengan Aslam Group akan melahirkan orang-orang yang sukses dunia akhirat insya Allah Bapak sekalian. Tapi, ayo paket VVIP. Mau merasakan nikmatnya naik kereta, nyaman di perjalanan, kemudian dijemput dengan sistem VIP, di hotel dilayani secara VIP, menuju ke masjid secara VIP, mau cium hajar aswad, kemudian kita berikan pengawal, pasti dijamin 5 menit langsung cium hajar aswad. Di sini mungkin ada yang pernah umroh. Bermenit-menit tidak tembus hajar aswad. Kita punya tim Bapak Ibu sekalian di Makkah, dijamin 5 menit, paling maksimal 10 menit pasti langsung cium hajar aswad, aman terkendali dengan pengawalan Bapak Ibu sekalian. Itu yang disebut dengan pengawalan super VIP Bapak. Harganya cuma 35.500. Dan seperti biasanya kita menjual paket yang murah, nyaman, hotel belakang masjid hanya dengan harga 32.500. Kita menggunakan Hilton di Mekah dan kita menggunakan Taylor Suite setara di Madinah. Itu semua ring 1, turun langsung masjid. Hotel yang kita gunakan Bapak Ibu sekalian untuk paket reguler kita dengan harga 32.500, sangat luar biasa. Orang yang berangkat umroh, hotelnya langsung pelataran masjid, itu rata-rata dijual di harga 34.035 juta Bapak Ibu sekalian. Kita hanya menjual 32.500. Plus Bapak Ibu sekalian, keluar bonus untuk agen 500.000, plus keluar untuk perwakilan 1 juta. Jadi yang masuk di kantor itu hanya 31 juta Bapak Ibu sekalian. Ditambah lagi mungkin kita menggaji lagi pegawai kita di kantor sangat sedikit, akan tetapi kita sudah punya perhitungan dengan manajemen yang kuat, insya Allah mampu membesarkan dan menggratiskan setiap bulan tidak pernah kurang dari 20 orang berangkat di antara orang-orang yang ada di sekeliling kita Bapak Ibu sekalian. Oke, lanjut. Ada juga harga kita. Siapa tahu ada orang mengatakan, saya mau berangkat umrah, saya nggak urus mau hotel apa saja, yang penting saya berangkat umrah, saya bisa melihat Ka'bah. Ini kan banyak orang begini. Apalagi orang-orang di kampung nggak memikirkan mau hotel bintang 5, mau bintang-bintang, tidak masalah. Yang penting saya berangkat umrah, bisa cium hajar aswad, bisa putar di keliling Ka'bah, bisa melihat langsung Baitullahil Haram, bisa masuk langsung di Madinah, bisa lihat kuburannya Nabi, bisa memberi salam langsung di makam Nabi Muhammad SAW. Kita punya harga 28.900.000 sekali. 28.900.000 itu tetap keluar 1,5 juta untuk agen dan perwakilan Bapak sekalian. Sangat sedikit yang masuk. Mana ada sekarang travel yang bisa menjual dengan hotel 300 meter dari masjid Bapak Ibu, 400 meter dari masjid. Ya, orang jual-jual begini Pak, itu harus naik bus ke masjid, saking jauhnya hotelnya. Ini jalan kaki 300-400 meter, harga 28.500.000 Bapak sekalian. Oke, jadi paket umroh kita, insya Allah ini paket yang sangat sederhana, nyaman, cukup pesan 4 paket umroh. Pertama, paket 33.500.000 adalah paket subuh, ziar umroh, gratis umroh. Setiap terjadi 5 jamaah,
Bapak Ibu sekalian mendapatkan gratis satu jamaah. Atau kita memasarkan 36.500.000, itu bukan paket subuh. Jadi tidak bisa dapat 5 gratis satu kalau pasarkan 36.500.000 yang pakai UBI. Atau kita pasarkan yang 32.500.000 atau yang 28.900.000. Lalu bagaimana ketika paket-paket ini yang dipasarkan selain 33.500.000, apakah juga dapat free gratis? Kita next lihat selanjutnya. Bapak Ibu sekalian, kita sudah buatkan program. Bapak Ibu matanya masih melihat semua? Asal dulu takbir, asal dulu zuhur. Ini Bapak Ibu sekalian, program solusi. Kita punya program Bapak Ibu sekalian. Inovasi yang akan saya berikan kepada Bapak Ibu sekalian, bisa berangkat haji gratis setiap tahun, bisa umrah gratis setiap bulan, dan berpenghasilan paling minimal 10 juta rupiah per bulan. Bagaimana caranya? Itu pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Next. Umrah gratis. Bapak Ibu sekalian, setiap perolehan 20 jamaah dalam satu kali pemberangkatan dapat umrah gratis. Paket apa saja? Mau paket VIP, mau paket yang 28.500.000, mau yang paket 32.500.000. No problem, tidak ada masalah. Semua bisa, hitungannya setiap 20 jamaah gratis satu. Itu program. Plus Bapak Ibu sekalian, setiap satu jamaah dapat 1 juta. Artinya apa? 20 jamaah Bapak Ibu sekalian sudah dapat bonus 20 juta. Plus berangkat umrah gratis. Jadi penghasilan Bapak Ibu cukup rekomendasikan setiap bulan 20 jamaah, Bapak Ibu dapat 20 juta. Plus Bapak Ibu berangkat umrah gratis. Jadi setiap bulan ajak 20 orang, Bapak Ibu berangkat umrah gratis, plus dapat 20 juta per bulan. Itu sistem kita Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Yang kedua Bapak Ibu, kita bisa dapat mobil Pajero. Ya. Semua mau punya Pajero nggak? Mau. Yang sudah punya kasih dulu dua. Hah? Ini gambar mobil Pajero. Ini Pajero. Bagaimana cara kita mendapatkan mobil ini Bapak Ibu sekalian? Di Aslam Group kita punya program akumulasi 500 jamaah umroh sampai 31 Desember. Dari Januari ini Bapak Ibu sekalian, merekrut jamaah terakumulasi sampai 500 jamaah. Di akhir Desember Bapak Ibu mendapatkan hadiah cuma-cuma dengan mobil Pajero tanpa cicilan, berbeda dengan multi level atau bisnis-bisnis yang lain yang mungkin hanya memberikan uang muka kepada Bapak Ibu sekalian, kemudian disuruh mengangsur setiap bulan. Karena bisnisnya lebih dulu waktu itu, mobilnya segera ditarik, kenapa cicilannya tidak terbayar? Kalau di sini Bapak Ibu sekalian, kita akan menyerahkan mobilnya bersama BPKB Bapak Ibu sekalian, cukup menyelesaikan atau bekerja semaksimal mungkin, merekrut setiap bulan jamaah hanya rata-rata 20 jamaah, atau mungkin Bapak Ibu sekalian bulan ini baru 5, bulan depan 10, bulan depan 6, bulan depan 13, bulan depan 20, terpenuhi sampai Desember akumulasi jumlah Bapak Ibu sekalian jamaah yang direkomendasikan di Aslam Group sejumlah 500 jamaah Bapak Ibu sekalian, maka Bapak Ibu sekalian mendapatkan Pajero cuma-cuma yang akan dihadiahkan pada reward Aslam Group akhir tahun, di mana 31 Desember kita akan membagikan kepada seluruh agen perwakilan yang telah merekomendasikan 500 jamaah akumulasi dari Januari sampai Desember. Bisa dipaham Bapak Ibu? Oke. Lanjut. Kita punya program haji khusus gratis. Bagaimana caranya? Akumulasi 300 jamaah umroh sampai 31 Desember. Dari Januari ini Bapak Ibu sekalian, memberangkatkan jamaah terakumulasi sampai 300 jumlah jamaah, maka Bapak Ibu sekalian berangkat haji khusus gratis, tidak perlu nunggu lama, tidak perlu membayar.
berangkat haji tahun 2025, rekomendasikan akumulasi jamaah 300 jamaah dari Januari sampai Desember. Bapak Ibu boleh berangkat haji gratis. Susah tidak? Susah tidak? Tidak susah Bapak Ibu sekalian. Tekniknya bagaimana? Bapak Ibu sekalian, setiap hari jangan pernah lupa mengajak minimal 5 orang. Izahkan dalam hati. Setiap hari ini 5 orang saja. Hari ini saya ketemu 1, 2, 3, 4, 5 cerita. Ketemu besoknya lagi 5 orang. Pokoknya dalam 5 hari, dalam 1 hari tidak boleh alfa. Jadikan seperti sholat 5 waktu. Tidak boleh ditinggal. Jadi kalau kemarin kita tertidur bangun langsung ingat 5 orang hari ini harus diceritakan tentang Aslam Guru, tentang umrah, tentang haji, tentang rewet. 5 orang per hari, nggak boleh alfa. Bisa dipahami? Cukup 5 orang saja per hari. Kemudian yang kedua, upload di sosial media 5 kali sehari. Mau di Facebook, mau di Instagram, mau di TikTok, upload tentang Aslam Guru. Mari umroh bersama Aslam Guru. Siapa mau umrah harga murah hanya 28.900.000 bisa dengan Aslam Guru. Siapa yang punya keluarga 5 orang yang mau berangkat umrah, silakan ikut ke kami, Anda berangkat cuma-cuma. Semua kata-katanya terserah. Kita punya grup Bapak Ibu sekalian, di situ sudah banyak kata-kata bagaimana mengajak orang untuk melaksanakan umrah. Tinggal copy paste setiap hari 5 kali kita upload tentang umroh, tentang Aslam Guru, tentang haji. Jangan pernah 5 kali sehari Bapak Ibu sekalian. Berarti Bapak Ibu sekalian mengajak secara langsung 5 orang per hari, siapapun yang kita temui setiap hari. Di kampung kita berada ajak 5, di pengantin kita berada ajak 5 orang masuk di WC. Ingat, keluar dulu dari WC baru ajak 5 orang. Jangan di dalam segala orang. Anak Bapak Ibu sekalian, pokoknya 5 orang per hari. Berarti akumulasi orang dalam 1 bulan kita telah mengajak berapa orang? Merah matematika saya. Sama-sama kita merah matematika. Kalau 5 orang dalam 1 hari, dalam 1 bulan berapa orang? 150 orang. Jadi kita mengajak 150 orang Pak di dalam 1 bulan. Masa tidak ada 5 orang yang nyantol? Nah kita cuma butuh 5 orang dalam 1 bulan. 5 orang yang kita ajak kita sudah dapat gratis 1. Ditambah penghasilan 5 juta. Masa mengajak 150 orang tidak bisa mendapatkan 5 orang saja di antara mereka. Yang penting Bapak Ibu sekalian aktif 5 orang per hari, 5 orang per hari, 5 orang per hari. Entah mau bergabung tidak mau bergabung bukan urusan kita. Makanya Fir'aun Pak, saat dia disuruh dakwah kepada Nabi Musa disuruh dakwah kepada Fir'aun, Nabi Musa protes Allah. Ya Allah, Fir'aun tidak bisa dapat hidayah. Dia ini penentang hidayah. Allah katakan, saya suruh kamu dakwah, bukan memberi hidayah. Makanya kita ini menyuruh sampaikan saja, bukan membuat mereka pergi umroh sama kita. Sampaikan aja. Nah, lalu setelah diprotes Nabi Musa oleh Allah, apa doanya Nabi Musa? Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkan hatiku, ya. Wa yassir li amri, mudahkan urusan. Artinya hati kita seharusnya dilapangkan. Kita ajak orang, tidak ada yang bergabung, lapang hati kita. Kita ajak 10 orang, belum ada yang bergabung, lapang hati. Nanti wa yassir li amri, Allah yang akan memudahkan orang. Tiba-tiba ada telepon kita, Pak saya mau umrah, berapa orang Ki? Saya 7 orang. Wih, saudara tanda-tanda saya gratis bulan ini. Aduh, susah-susah. Betul tidak? Dan itu terbukti Bapak Ibu sekalian. Ustaz Firman aktif di Facebook AdSense. Sekarang kita buka Facebook tiba-tiba nongol promosinya. Buka Facebook nongol lagi. Buka Facebook nongol lagi. Firman selalu muncul. Akan tetapi kebetulan yang sering melihat dia kenal dengan Ustaz Ismail. Jadi terpaksa dia telepon Ismail. Ada dia itu lewat di Facebook tapi namanya Firman. Lalu Ismail bilang, oh iya, tapi kalau kita mau kita daftar sama saya mau. Nah, ternyata 7 orang itu di closing sama Ismail. Itulah rezeki. Jangan disakiti hati, itu maknanya Rabbi syrah li sadri. Itu artinya, ya Allah lapangkan di hatiku. Nanti dari Ismail jemaah. Begitu kan? Nah, wa yassir li amri, nanti Allah yang mudahkan ada lagi jemaah selanjutnya yang akan ikut Bapak Ibu sekalian. Kenapa kita?
Yang penting ikhtiar kita yang dinilai oleh Allah. Kenapa sholat subuh nilainya tinggi dibandingkan sholat-sholat yang lain? Sampai-sampai dikatakan rakaatain qabla al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat saja sebelum maghrib, sebelum subuh. Khairun. Rakaatain qabla al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih mulia daripada dunia beserta isinya. Lebih tinggi nilainya daripada dunia beserta isinya. Karena sholat subuh itu sholat yang berat dilakukan. Makanya semakin tinggi perjuangan, nilai pahala semakin tinggi. Makanya dalam kali-kali dunia juga semakin tinggi ikhtiar kita, tidak mungkin Allah mengkhianati ikhtiar kita. Makanya jangan kita selalu kali-kalinya ingin cari yang gampang-gampang, cari yang mudah-mudah. Jangan gitu. Intinya jalankan ikhtiar, nanti Allah mudahkan kita. Insya Allah. Sebenarnya tidak susah. Kalau kita ngajak 5 orang, berhari 5 orang, jangan dijadikan apa, tapi jadikan sebuah pekerjaan yang kita cintai. Apa motivasi kita? Mandalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'il. Motivasi kita mengajak orang dalam kebaikan, kita dapat kebaikan yang sama. Dia ikut, alhamdulillah. Dia tidak ikut, tidak ada masalah. Intinya kewajiban saya 5 orang per hari. 150 orang dalam sebulan, masa cuma 5 orang nggak ada yang nyantol? Kalau sudah ada yang nyantol 5 orang bulan ini, artinya Bapak sudah berpenghasilan 5 juta bulan ini. Karena 1 juta per jemaah. Plus Bapak Ibu silahkan bantu umroh gratis. Itu fasilitas yang kita berikan. Bapak Ibu sekalian, penuhi saja target akhir tahun 300 jemaah jumlah terkumpul. Nah, Bapak silahkan berangkat haji khusus. Gratis, nggak payah sedikit pun. Cukup buat paspor. Stor paspornya di kantor Aslamul. Tunggu jadwal pemberangkatan haji. Insya Allah kita akan bersama-sama. Amin. Jadi kan ini banyak pertanyaan, Ustaz. Sekarang kan ada program yang memang gratis. Haji gratis bagaimana? Haji gratis. Jemaah umrah aja itu cukup 300 akumulasi dari Januari sampai Desember. Setelah akumulasi 300 jemaah dapat hajinya. Tapi kalau tidak mau berangkat haji karena sudah 6 kali berangkat haji boleh. Tinggal tambah jemaahnya dari 200 lagi menjadi 500. Dapatnya Pajero 500 jemaah dapat Pajero, 300 jemaah dapat haji khusus gratis. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, akumulasi 100 jemaah 100 jemaah saja. Dan di Aslam dulu Bapak Ibu sekalian, 100 jemaah itu bukan sesuatu yang sulit. Dari Januari 1 tahun namanya. Bulan ini 5 orang, bulan depan 10 orang, bulan depan 15 orang, bulan depan 20 orang. Terakumulasi 100 jemaah sampai di Desember, maka kita mendapatkan fasilitas gratis jalan-jalan 3 negara, Malaysia, Singapura, Thailand. Ibu Haji Muhammad dari Maros lalu saya pulang bersama suami mengantar jamaah perjalanan tur Malaysia, Singapura, Thailand. Bapak sekalian, ini berikutnya. Dari dunia itu hukumnya sunnah. Fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Jalan-jalan di bumi untuk mendapatkan fadilah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat Allah, fadilah Allah. Jadi orang yang selalu touring itu amanah Nabi. Kenapa Islam bisa sampai ke Indonesia? Karena anak touring Bapak Ibu sekalian. Ya, kenapa bisa Islam sampai Jazirah, bisa sampai ke Raya Yasri, bisa sampai ke Mesir, bisa sampai ke Cina sekalipun? Karena itu adanya orang-orang yang senantiasa melakukan ziarah, melakukan perjalanan, melakukan tur, melakukan wisata, seperti amalan yang kita lakukan. Aslam Tour and Travel melayani perjalanan keliling dunia. Ini Malaysia, Singapura, Thailand, gratis. Cukup akumulasi ini biar tidak dikejar. Bapak Ibu, bulan ini ada 10 jemaah, dapat 10 juta, dapat kurang gratis. Akumulasi cukup 131 Desember. Bapak Ibu boleh berangkat tur 3 negara, liburan akhir tahun dengan fasilitas Malaysia, Singapura, Thailand gratis. Itu reward yang cukup. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kan tadi khusus untuk agen. Orang-orang yang terdaftar sebagai agent dan dia punya nomor agent juga. Next, kita memberikan fasilitas juga kepada perwakilan. Kita sudah ada 24 kantor cabang dan perwakilan di seluruh wilayah Indonesia yang aktif.
Kalau agen kita sekarang sudah mencapai 380 lebih yang terdaftar secara resmi di seluruh Indonesia, yang aktif, nomor ID-nya terbaca di kantor pusat. Nah, Bapak Ibu sekalian, perwakilan yang membina agen, akumulasi akhir tahun tercapai 3.000 jamaah yang mendapatkan bagian support. Kenapa dia tidak kerja? Dia cuma mensupport saja agen-agennya, mensupport 5 agen saja untuk mendapatkan pajero, maka dia juga dapat pajero. Jadi dia tidak perlu mengajak orang, tinggal agennya dia support terus bagaimana dia bisa dapat pajero. Cukup 5 agen dia bina, maka dia bisa mendapatkan pajero support. Begitu juga dengan haji khusus, akumulasi 2.000 jamaah keseluruhan dari agen-agen. Mungkin agennya ini dia dapat 5, di sini dapat 10, di sini dapat 30. Nah, seperti yang pernah dirancang oleh Bapak Haji Kamarudin di dulu, dia ingin buat ranting-ranting seperti Alfamart Indomaret. Kita buka agen di sini, agen di sini, agen di sini, bukan di mana-mana agen. Kalau semua agen-agennya ini diakumulasi jumlah jamaahnya terkumpul Bapak Ibu sekalian sebanyak 2.000 jamaah, maka dia bisa juga berangkat haji khusus, dan agennya 5 orang ini yang telah merekrut masing-masing jamaah, nah itu berangkat haji khusus juga. Saya paham Bapak Ibu? Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, 1.000 jamaah dapat Honda Brio. 1.000 jamaah dapat Honda Brio. Ini bukan untuk agen, untuk perwakilan. Akumulasi agen-agen ini masing-masing 5 orang saja agen, kemudian masing-masing mendapatkan 100 jamaah. Akumulasi akhir tahun, maka dia bisa mendapatkan 1.000 jamaah. Berarti dia dapat Honda Brio Bapak sekalian. Kemudian juga mendapatkan tur 3 negara cukup dengan akumulasi jamaah 500 jamaah, sedikit sekali. Perwakilan ini cuma akumulasinya 500 jamaah, maka dia bisa berangkat tur 3 negara Malaysia dan Bapak Ibu sekalian. Itu fasilitas yang kita berikan. Kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, kalau ini dijalankan, bayangkan saja cukup merekrut 10 orang saja, 10 orang setiap bulan. Artinya Bapak Ibu berpenghasilan 10 juta per bulan, plus Bapak Ibu sekalian di akhir tahun bisa berangkat haji khusus, plus Bapak Ibu sekalian Bapak bisa berangkat umroh setiap bulan. Kenapa? Karena akumulasi program kita 5 gratis 1. Jadi kalau 10 jamaah kita setiap bulan berangkat. Nah, ini program yang sangat relevan, mudah, tidak susah dijalankan. Cuma jawabannya mau atau tidak. Bapak Ibu sekalian, mau atau tidak? Mau. Gampang untuk dijalankan. Kita punya support sistemnya. Bapak Ibu bisa mengumpulkan orang, tim kami siap datang memberikan edukasi, memberikan pencerahan. Jadi nanti ketika mereka merekrut jamaah dari bawah, maka Bapak Ibu sekalian terakumulasi semua sebagai jamaah. Terkumpul semua akumulasi 500 jamaah sampai akhir tahun, maka Bapak Ibu sekalian berhak berangkat haji khusus gratis lewat Islam ini. Dapat pajero. Kalau 300 saja dia dapat haji khusus, Bapak Ibu sekalian. Sangat mudah, tidak susah dijalankan. Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan seperti yang dikatakan Ustaz Firman tadi dalam diagram perjalanan umrah di Indonesia. Dari 100% umat Islam di Indonesia, baru 0,4% yang melaksanakan ibadah umroh. Artinya belum cukup 1% dari 100% penduduk Indonesia yang sudah melaksanakan ibadah umroh. Makanya tidak susah dijalankan. Siapa tahu kita bilang, dari semua orang umroh, siapa bilang umat Islam saja yang dihitung dari 100% di Indonesia, baru 0,4% yang telah melaksanakan ibadah umroh. Itu artinya belum ada 1% yang berangkat umroh, dan semua yang 90,5% penduduk Indonesia yang belum berangkat umroh, itu semua kita pastikan mengajak umroh bersama Aslam Group, dan semua di ruangan ini sudah dapat 10 pajero sekalian orang. Iya, 10 pajero. Kenapa? 90,5%. Nah sekarang baru 0,4% yang berangkat umroh. Jadi saya kira itu marketing yang telah kita jelaskan. Next. Ya.
Aslam Group Zulu Ziarul Gratis Umroh ini tagline yang kita jalankan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu secara otomatis sejahtera dunianya, sejahtera akhiratnya. Tidak seperti. Nah, sampai di sini Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang mau bertanya, ada yang hal-hal mungkin menjaga di hati, ada hal-hal yang kurang pas, kurang paham, kurang mengerti. Saya serahkan forum ini kepada Ustaz Firman. Ya, Bapak Ibu sekalian, bagaimana? Ada yang merasa tertantang? Atau ada yang merasa mustahil untuk dicapai? Yang siap untuk haji khusus 2025 mulai ada tangan. 2025 ada tangan 300 jemaah. Haji khusus yang 300 jemaah. Umroh. Haji khusus tahun 2025. Yang mau bayar 500 jamaah. Yang mau 2 bayar 1000 jamaah. Oke, sahabat Bapak Ibu sekalian, saya salut dan saya bangga terhadap semangat Bapak Ibu sekalian. Kita hari ini, kita buat program itu bukan untuk ya, bukan hal mustahil untuk kita capai. Saya sebut dulu, jadi kita memang judulnya adalah Rakornas. Ya, jadi rapat, sasaran kita adalah rapat. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari pemaparan tadi yang telah saya sampaikan itu betul akan banyak pertanyaan, akan banyak hal-hal yang perlu kita diskusikan di depan mengenai prospek Aslam Group menghadapi tahun 2024 ini. Olehnya Bapak Ibu sekalian, kami membuka sesi diskusi pada sore hari ini sampai dengan kita pukul 16.00 nanti kita akan akhiri acara kegiatan ini. Kemudian setelah itu kita boleh istirahat sejenak, ya. Boleh juga jalan-jalan ke kantor kita di Jalan Sumatera, dan insya Allah hari maghrib kita akan makan malam bersama. Makan malam bersama hari maghrib itu yaitu. Dan setelah itu kita kembali ke kantor pusat Jalan Sumatera untuk zikir bersama di Islam. Kegiatan zikir bersama ini, zikir bersama dilaksanakan setiap tanggal 5. Ya, setiap tanggal 5, alhamdulillah selama dimulai program ini kita selalu laksanakan konsisten di tanggal 5. Makanya kegiatan ini dilaksanakan di tanggal 5. Sebenarnya kemarin kita ada yang minta di tanggal 7. Tapi karena statusnya bahwa tanggal 5 itu tidak bisa lagi kita geser karena ada zikir bersama, ya sekalian saja kita adakan komunitas bersama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya pemaparan tadi yang disampaikan oleh Ustaz kembali saya sampaikan bukan hal mustahil untuk kita capai, ini sangat mudah untuk kita capai insya Allah dengan metode masing-masing. Jadi yang perwakilan ini bagaimana caranya untuk mendapatkan sekian ribu jemaah ya, pasti sudah terlintas di pikiran masing-masing. Oh, ini metode yang bisa saya pakai saat tingkat ide sekian ini bisa tercapai. Kalau dia khususnya itu strategi apa yang bisa yang gunakan untuk mencapai target-target yang telah ditentukan untuk mendapatkan reward yang telah disediakan oleh Aslam Group. Olehnya kita buka sesi diskusi pada sore hari ini. Silakan ada yang mau berdiskusi, bertanya, kita interaktif saja. Ya, Pak Martin. Ya. Yang lain kita kita selesaikan. Ya, jadi ini supaya betul-betul. Ya, diskusi kita mulai, kita sebut satu persatu. Dan untuk menyampaikan pertanyaannya kita suruh maju ke depan, kita sediakan mic untuk menyampaikan pertanyaannya biar rapi ya, karena akumulasi jamaah kita silakan santai kita makan apa ini namanya mandi apa bahasa Indonesia ya? Semangka ya, semangka itu singkatan semangat karena Allah ya, semangka itu semangat karena Allah. Jadi di sini kita tidak semangat karena kejar pahironya, kita tidak semangat untuk kejar banyak jemaahnya, tapi kita semangat karena Allah. Nanti Allah yang kasih pahironya dan haji gratisnya, amin. Nah oke Bapak Ibu sekalian, kita sediakan forumnya, kita sebut, mungkin Pak Firman bisa sebut satu-satu. Tidak ada yang susah. Akumulasi jamaah kita 2000 Bapak Ibu sekalian 2023, 2000 jamaah yang terakumulasi
Jadi tidak susah Bapak sekalian kita capai hal ini. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya perkenalkan diri atas nama Ahmad Martin, bagian dari Bone. Saya kesini tadinya rencana 3 orang yang saya ajak sebagai agen semua daftar untuk di Aslam dulu, tapi biasanya berhalangan dan kami berdua datang. Terima kasih Ustaz atas kesempatan ini. Yang menjadi pertanyaan saya pribadi, misalnya saya agen, tapi saya suruh orang cari jamaah, tapi dia dapat 5 orang. Pertanyaan saya, yang mana bisa mendapatkan umrah gratis? Apakah dia atau saya? Karena saya juga mau, dia juga mau. Pasti mau gratisnya itu yang dapat 5, gratis 1. Saya rasa untuk sementara itu saja dulu dan bisa dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya langsung jawab ya. Pak Martin, agen kita dari Kabupaten Bone. Jadi ini agen resmi, sudah ada nomor ID Bapak sekalian. Nah, yang belum resmi, belum ada nomor ID-nya, belum terdaftar, segera daftar. Nah, Bapak Ibu sekalian, Pak Martin ketika mengajak 5 orang, yang mendapatkan gratisnya itu adalah agen karena dia yang terdaftar sebagai agen. Lalu apakah orang yang merekrut, yang saya rekrut ini, yang mau ambil gratisnya boleh berangkat gratis? Boleh kalau Pak Martin yang mengizinkan dia berangkat gratis. Karena seharusnya mengambil gratisnya adalah Pak Martin. Karena Pak Martin yang terdaftar sebagai agen yang merekomendasikan 5 jamaah, berarti gratisnya diambil sama Pak Martin. Pak Martin sudah komunikasi dengan orangnya bahwa kalau mau berangkat berlima, kasih 1 gratis. Berarti Pak Martin tidak dapat gratis karena dipaksa sama orang yang memasukkan jamaah. Lalu Pak Martinnya dapat apa? Pak Martin dapat uang sebanyak 5 juta. Karena per 1 jamaah Pak Martin 1 juta fee-nya. Jadi di Aslam Group bukan hanya dapat free, tapi juga dapat fee. Dapat uang bonusnya, dapat juga udah gratis. Jadi Pak Martin dapat 5 jutanya, yang punya keluarga dapat gratisnya. Atau bisa juga komunikasi aja. Saya kasih 5 juta, biar milih saya yang ambil gratisnya. Boleh juga. Atau boleh juga rekrut dia jadi agen. Pak Martin nantinya ketika sudah cukup 20 agen, masing-masing sudah berangkat umroh bersama-sama, Pak Martin tercatat sebagai perwakilan. Perwakilan itu posisinya sama dengan kantor pusat karena dia mewakili kantor pusat di daerah masing-masing. Apa bonusnya? Itu sudah kita jawab tadi, apa yang didapatkan oleh perwakilan itu sendiri. Saya kira seperti itu Pak Martin. Jawaban saya Pak. Oke, yang lain masih ada pertanyaan? Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang programnya tadi luar biasa. Sudah banyak reward yang akan kita capai. Namun mungkin yang lebih luar biasanya lagi kalau kita, karena tadi yang 100 itu kan rewardnya jalan-jalan ke 3 negara, tidak ada pencapaian sekian mendapatkan umroh gratis selain daripada paket subuh tadi ya, karena paket subuh itu biasanya kan paket family ya, paket keluarga yang bergabung, yang mengambil paket itu adalah keluarga yang berkumpul
dan rata-rata keluarganya sendiri yang mengambil gratisnya. Ya. Baru mau ambil paket itu kalau keluarganya sendiri ambil gratisnya. Apakah bisa dihitung kalau misalnya berapa pencapaian agar agen atau perwakilan bisa mendapatkan umroh gratis selain daripada program subuh tadi? Ya. Kemudian yang kedua, ketika kita merekrut jamaah, tentunya ada beberapa teman atau sahabat yang bawa jamaah kepada kita, ya. Dan teman atau sahabat ini rata-rata belum masuk sebagai agen, ya. Apakah ujroh yang dikasih tadi itu yang sekian itu ketika langsung perwakilan saja setorkan, tidak dikasih yang untuk bagiannya agen, karena orang yang menyetorkan ini adalah bukan agen, tetapi kami sebagai perwakilan tentu merasa tidak enak kalau tidak ada dikasih orang yang bawakan di jamaah. Ya, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi ya, izin saya menjawab juga sesuai pengetahuan saya, nanti kemudian akan ditambahkan beberapa saya yang terakhir tadi ujroh atau bonus bagi sahabat atau teman yang merekomendasikan menuliskan jemaah. Kalau saya tekniknya seperti itu, kalau dia tidak terdaftar secara resmi, ya berarti kita harus berbagi dengan dia. Ujroh yang telah kita berikan kantor pusat kita, terserah berapa yang dikasih. Nah, itu adalah hak sepenuhnya bagi perwakilan. Kalau kita merasa tidak enak bahwa kita tidak memberikan apa-apa terhadap orang yang merekomendasikan jemaah ke kita, itu kan ada ujroh yang keluar dari kantor pusat, kita tinggal bagi saja berapa mau dikasih. Karena dia juga tidak resmi jadi agen, jadi mereka juga ujrohnya suka-suka kita. Dan itu dari kesepakatan kita bersama-sama. Kemudian tadi kan yang reward itu yang dilihat itu hanya 100 jamaah itu 3 negara, rewardnya itu 3 negara. Karena sebelumnya kan ada 20 jamaah itu 1 gratis. 20 jamaah 1 gratis. 20 jamaah 1 gratis ini terhitung 1 kali keberangkatan. Ya, 1 kali keberangkatan, kemudian tidak berlaku paket yang zuhur. Misalkan tadi, anggaplah ada orang yang ngambil paket zuhur 4 orang. Jadi yang berangkat itu kan 24 orang. Berarti ini tidak bisa terhitung sebagai akumulasi yang 20 jamaah plus 1. Karena kan sudah ada keluar 5 per 5 jamaah ini plus 1. Berarti kalau 20 jamaah itu keluar 4. Nah, jadi yang satunya itu tidak bisa keluar untuk pakai zuhur. Pakai paket yang lain boleh. Pakai dihutan boleh, pakai 28.900 itu boleh. 20 plus 1. Keren. Jadi Bapak, yang saya maksud tadi itu akumulasi tahunannya. Apakah bisa dihitung akumulasi tahunannya supaya seluruh teman-teman agen dan perwakilan, karena kalau satu kali dalam pemberangkatan itu biasanya misalnya bulan ini tidak kita capai 20 dalam sekali pemberangkatan. Tentu bulan depannya apakah misalnya 19, tapi dengan beberapa paket harga lagi, ya. Apakah bisa diakumulasikan itu agar di akhir tahun agen atau perwakilan bisa mendapatkan umroh gratis kalau ada pencapaian seperti itu? Akumulasi kan? Ya, akumulasi tahunan. Akumulasi tahunan. Ya. Jadi yang 20 tadi keluar sahur, itu tetap yang akumulasi 20 itu mencapai yang 20 selanjutnya. Berapa akumulasi tahunannya untuk umroh gratis? Karena tadi kan turun 3 negara yang 100 akumulasi tahunan ini. Oh, umroh gratisnya? Iya. Akumulasi tahunan. Ya nanti coba ditanyakan lagi bagaimana kalau umroh gratis. Yang ada tadi kan adalah haji khususnya. Ada haji khususnya. Berapa jemaah bisa umroh gratis? Yang akumulasi. Nah, karena kan saat ini yang berlaku adalah 20 plus 1 kali keberangkatan. Mungkin ada. Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Akumulasi yang kita tahun 100 jemaah dapat 3 negara. Akumulasi seluruh sampai di akhir tahun.
Januari umpamanya cuma 10, Februari 20, Maret 50, April 50 juga, udah lagi 100. Berarti per akhir tahun otomatis sudah dapat tuh kegiatan. Itu bisa diganti dengan umrah, bisa diganti umrah gratis. Boleh diambil paket perjalanan 3 negara, boleh diambil paket umrah gratis. Akumulasi jamaahnya 100, boleh diambil paket umrah, boleh diambil paket tur 3 negara. Kalau akumulasinya 300, boleh ambil itu dapatnya hari khusus. Ya, tapi kalau mau ambil umrah boleh, nggak ada masalah. Akhirnya saya ngambil. Dan pajeroknya adalah 500 akumulasi. Jadi kalau mencapai 500 boleh ambil pajerok. Ya, oke Bapak Ibu sekalian, saya kira jelas ya. Nah, Pak Haji Bapak jelas ya. Ada 2 tip, silakan. Baiknya boleh di langsung saja, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan tadi mengenai paket yang dengan harga 33 yang gratis 1. Ya, nah di sini apakah di situ Hilton atau Muhajirin atau masuk PIP? Karena di situ sudah tercantum. Ya, 36 bukan 36, 33 gratis 1. Nah, yang kedua, apakah ini paket berlaku Januari yang mau berangkat tanggal 14 Januari yang ini? Karena kita 2024. Oke, dan ketiga, apakah Pak Ustaz bisa menjelaskan impian anak-anak yang berangkat berapa persen? Terima kasih. Pertanyaannya ada 3 ya, Ibu Haji. Ada 3 pertanyaan. Pertama, pertanyaannya hotel apa yang ditempati itu 501. Hotelnya 300 meter dari masjid. Kita sudah booking, namanya Hotel Muhajirin. Itu kita gunakan di Mekah. Ya, hotelnya sama dengan yang mengambil paket 28.900, betul. Sama hotelnya dengan yang 33.500. Ya, cuma yang membedakan di hotel Medinahnya. Ya, karena kalau yang ambil 28.900 itu dia pakai Andalus. Kalau yang ambil paket Zuhu 5 gratis 1, dia pakai hotel Arab Taibah. Itu yang kita pakai. Dan setelahnya itu ring 2. Kalau ini Andalus kan ring 1 nih. Sama dengan Taibah Suite, Taibah Front. Jadi itu yang membedakan. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah terhitung paket yang akan berangkat yang 14 Januari ini? Jawabannya belum. Kenapa? Karena mendaftarnya sebelum di launching. Ya, sebelum paket ini di launching. Jadi semua yang sudah terdaftar masih mengikut kepada paket sebelumnya. Nanti yang mendaftar sekarang baru. Tapi jangan bilang tarik dulu uang tersebut baru daftar di hari. Bukan seperti itu ya. Oke Bapak Ibu, sekira seperti itu ya. Kemudian pertanyaan kedua, anak-anak. Bagaimana dapat diskon? Anak-anak itu dapat diskon 20% sampai umur 7 tahun. 7 tahun ke atas itu tidak dapat diskon, harga sama. Ya, dari 7 tahun ke bawah itu dapat diskon 20%. Ya, seperti itu. Jadi kalau umpamanya dia ambil pakai yang 32.500 pakai Hilton, maka tinggal kita kurangi 20% dari harga paket. Oke. Ya.
Oke, kalau Masih ada pertanyaan? Silakan. Ya, silakan. Kita bicara-bicara. santai-santai sambil menikmati, ada di depannya. Mungkin dari Palu ada pertanyaan jauh-jauh dari Palu, dari Pulau Selati, Kalimantan, Masya Allah. Dari Batu, dari mana, sama semua. Lalu Dari sini. dari Makassar. Oke, silakan. Ya, baik, terima kasih. Ya, selanjutnya saya bertanyakan masalah pengembangan agen ini. Ya, tadi Ustaz katakan untuk menjadi perwakilan harus merekrut 20 agen. Yang saya bertanya Ustaz, apakah agen kita rekrut itu apakah dalam satu wilayah atau boleh di wilayah lain? Misalnya, saya kan banyak keluar di Tenggara. Apakah saya boleh merekrut agen di Tenggara cuma mencukupi 20 ditambah yang ada di wilayah Bogor atau di kabupaten lain? Misalnya saya pernah di kampungnya Pak Firman, di Malangke, saya pernah di Basarba, banyak keluar dari situ. Di Basarba, saya pernah di Basarba kurang dari 4 tahun. Berarti dibangun pasar saya situ, saya pernah pasar di pasar. Saya di kontraktor cabang. Ya. Jadi itu seperti itu. Apakah bisa kita merekrut agen di luar wilayah saya? Dan kalau boleh nanti di grup di share agen-agen yang tidak boleh kita usut. Sekarang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sesuai dengan materi kita dari awal bahwa agen dan perwakilan tidak dibatasi dari mana saja, dari daerah mana saja, tidak ada kapling-kapling wilayah, tidak ada. Tidak ada. Jadi semua wilayah boleh. Jadi kalau tidak bisa lagi kencang, ya diambil orang. Konsepnya begitu. Ya. Jadi umpamanya kita punya keluarga di Singkang, kebetulan tetangga dengan saya, boleh jadi agennya Bapak, tidak ada masalah. Meskipun kantor pusat kita bertetangga dengan orang itu, ya. Nah, jadi itulah rezeki. Ada orang rezekinya di Malaysia, ada orang rezekinya di Arab Saudi, walaupun dia dari kampung sekalipun. Nah, rezeki orang tidak boleh dibatasi dimanapun. Intinya siapa yang mau jalan, siapa yang mau rekrut orang, siapa yang mau memasarkan, itu yang akan dapat. Jadi Bapak boleh membuat agen di mana saja. Yang penting jangan buat agen di Israel. Belum ada visa Israel. Nah, oke. Oke, jelas sepertinya. Sama jelas Pak. Agennya boleh di mana saja. Agen saya alhamdulillah Sulawesi Selatan ini ya saya rasa sudah mungkin semua ada di sini. Mungkin sempat tempat di kota di sini. Ada lagi? Ada sesuatu? Ya. Silakan. Waalaikumsalam. Apakah bisa itu yang ada calon jamaah di bawah umur 5 tahun, di bawah 7 tahun, taruhlah 5 tahun, apakah yang kurang 20% dari harga normal, apakah termasuk yang kelimanya bisa dapat gratis satu? Misalkan 4 orang dewasa, 1 orang anak-anak, bisa dapat gratis satu. Ya. Jadi 4 dewasa, 1 anak-anak plus 1 gratis bisa. Karena anak-anak itu juga orang. Jadi 1 orang tetap kita hitung meskipun dia anak-anak. Iya. Terus lantas, ini paketnya Aslan Group yang suruh 33 yang 35 juta itu jadi sangka Pak Mantap di Kota Bilang sekarang karena kenapa katanya Aslan Group bisa, kenapa people lain tidak bisa. Jadi saya bilang kalau mau masuk di Aslan Group mau di 5 gratis 1 saya bisa daftar. Kalau tidak sampai di Kota Mekah bukan orang yang ganti uangnya tapi saya yang ganti uangnya karena terlalu meremehkan dari Aslan Group. Jadi ini yang program kita yang sekarang yang 33.500 mungkin paling dahsyat lagi nanti kalau sudah diedarkan. Karena kenapa kita tahu di wilayah banyak sekali travel, jadi kita jadi sasaran empuk pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut dengan terkait dengan masalah hotel, pelayanan di kedua toko atau hotel suci. Jadi itu tantangan bagi kami sebagai bagian dari Aslan Group yang ada di Kecamatan Bilawa. Selanjutnya perlu saya tanyakan sama owner
terkait masalah suku. Terkadang kita bicara sama teman-teman, sama keluarga, yang saya dapatkan tadi, yang gratisnya diperuntukkan untuk agent, bukan untuk jamaah. Jadi terkait itu yang menjadi penyebab banyak pertanyaan, kenapa bisa katanya di asram ada 5 gratis 1. Jadi saya jawab sama teman-teman yang mungkin bicara soal itu, karena saya sudah buktikan sendiri tahun lalu istri saya berangkat tanpa 1% pun uang keluar karena aslam. Terima kasih untuk aslam Group. Jadi sekali lagi kami dari Aslam Group Belawa mengucapkan banyak terima kasih kepada owner Aslam Group yang telah memperkasai kami menyayangi bergabung di Aslam Group pusat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, beliau ini agen kita yang ada di Kecamatan Belawa, Masya Allah. Di sana adalah tempat ada ulama, ya, ulama-ulama pencetus ulama tanah Bugis itu berawal dari Belawa, beruta Kiai Haji Abu Talib, beruta Kiai Haji Yunus Sultan, semua kelahiran Belawa. Tapi juga akhir-akhir ini Belawa banyak informasi ditangkap karena hal-hal, ya. banyak karena hal-hal, ya. Nah, tapi alhamdulillah kita bersyukur Pak Imam, beliau ini Pak Imam di Belawa, Ibu, dan beliau adalah agent kita di Kabupaten Kecamatan Belawa, dan sudah berangkat umroh bersama dengan keluarga, kemarin juga istrinya berangkat. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita punya program dengan sistem Zoom ini, insya Allah menjadi solusi. Orang yang tak punya uang sekalipun bisa berangkat ke tanah suci. Caranya bagaimana? Suruh mereka bekerja. Karena dia punya kekuatan untuk mengajak cukup 5 orang, dia bisa berangkat gratis. Ya. Lalu bagaimana dengan agennya? Dia nggak usah berangkat. Agennya tinggal ambil aja bonusnya 1 juta per orang per agen. Ya seperti itu Bapak Ibu, ya. Bisa dipaham? Terima kasih. Baik, insya Allah terus berjuang. Ya, jangan hiraukan berita miring, bahasa-bahasa yang tidak enak bagi kita yang beredar. Karena tidak ada orang yang menceritakan kejelekan orang kecuali hati busuk. Begitu kata Nabi. Qad aflaha man zakkaha. Jadi kalau kita menemukan orang yang cerita, oh itu begini, apa maksudnya? Pasti itu adalah sesuatu yang busuk. Gak ada niat yang lain. Semua orang punya salah, semua orang punya kejelekan, semua orang punya hal-hal negatif. Akan tetapi orang-orang yang baik adalah orang-orang yang senantiasa menutupi kesalahan orang lain dan bertobat atas kesalahannya sendiri. Itu orang hebat. Saya kira seperti itu. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan? Mungkin ada juga yang bertanya, bagaimana malu, dan beda saja pertanyaan bisa saya sampaikan. Karena ada yang malu di forum ini, saya rasa tidak malu. Ya, Pak Kira dari Palu, Masya Allah, lagi. Gimana? Dari Palu. Assalamualaikum Pak Ustaz, terima kasih atas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Ustaz atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang ingin saya pertanyakan, dan ini mungkin sebagai tantangan bagi saya sendiri pribadi, karena saya kan dari luar. Sedangkan yang ini yang pakai umrah yang kita pakai promo ini maksudnya berangkat dari Makassar. Yang ini saya pertanyakan, pas yang dari Palu itu ke Makassar itu biaya sendiri atau sudah termasuk di dalamnya atau bagaimana? Itu saja Pak Ustaz. Iya, terima banyak Pak Ustaz. Oke. Masya Allah, pertanyaan pagi, bagaimana dengan orang-orang yang dari luar, dari daerah-daerah lain, ya sedangkan ini Star Makassar, ya ini adalah paket Star Makassar dari bandara.
Jadi mau dari mana saja, mau pakai mobil kah, mau jalan kaki kah, mau pakai pesawat terbang, mau pakai helikopter kah, untuk sampai di Makassar itu di luar tanggungan travel. Begitu sistemnya lagi ya. Kemudian ini paket bukan paket cuma sama Makassar. Saya lihat cuma sama Makassar. Jadi ini start dari seluruh bandara di Indonesia. Jadi kita juga ada start dari Jakarta, paket sama. Ada juga yang start dari Surabaya, seperti ini tanggal 27 jemaah kita ada start dari Jakarta, Jakarta Jeddah, ada juga Jakarta Madinah. Yang terhitung adalah bandara startnya, bukan dari kampung masing-masing. Jadi orang yang dari Singkang menuju ke Makassar bukan tanggungan travel. Orang yang dari Bone menuju ke Makassar bukan tanggungan travel. Begitu juga dengan pengaji dari Palu ke Makassar bukan tanggungan travel. Yang terhitung dari travel sejak dari Makassarnya terbang ke Jeddah itu yang kita hitung sampai kembali pulang ke Jeddah. Untuk dijemput kemana saja, mau bermalam di dekat bandara, mau masuk hotel, mau langsung ke Palu, itu di luar tanggungan travel. Kecuali kalau Bapak ada hitung-hitungan dengan travel. Contoh, Bapak mengatakan saya mau ambil harga 28.900.000 Pak Haji, ya. Kemudian saya mau dihitungkan berapa saya bayar kalau saya dibelikan tiket dari Palu ke Makassar. Maka kita akan hitungkan harga tiket domestiknya PT dari Palu ke Makassar, Makassar ke Palu pada saat kepulangan nanti. Jadi kita akan hitungkan harga khusus dengan menambahkan tiket domestik. Itu bisa, ya begitu Pak ya. Atau mau booking masing-masing tidak ada masalah untuk tiket dari Palu ke Makassar. Seperti itu Pak ya. Oke. Ya, jadi pagi tadi saya sempat bincang-bincang di masjid juga terkait dengan harga kita. Jadi harga kita yang ada di Bali itu boleh diakses dengan kebutuhan tidak domestik kita, bisa dihitung dari daerah. Misalkan dari Palu ini mau dihitung sampai ke 30 juta, yang pakai 2900 ya boleh. Yang 32,5 boleh dijual 35 start dari Palu. Itu bisa diikut dengan tiket domestik PP Makassar Palu. Oke, ada lagi? Ya itu tadi solusi juga. Jadi harga paket kita di sini kan ada 32.500 Hilton di Mekahnya, Taibah di Madinahnya atau Andalus itu harganya 3.500. Jadi kalau pengaji ingin start dari Palu bisa di up harga, jual harga 35 juta include dan Palunya. Nah seperti itu bisa di up. Ya. Kalau mau harganya lebih murah lagi, boleh kita munculkan sedikit di hotelnya ke hotel bintang 3 yang ada di bintang 3, 5, 4. Itu lebih murah. Mungkin dari harga kita bisa masuk 32.500.000, tapi hotelnya kita simpan ke belakang. Atau bisa saja seperti paket orang. Karena kemarin saya dikirimkan satu paket harga murah, paket Taibah dan di Mekahnya juga pakai Hilton, harganya murah, cuma 31 juta. Ya, katanya ini kenapa murah? 31 juta. Kita lihat lagi pesawatnya. Ya, dia pakai pesawat apa? Kalau dia pakai pesawat Scoot dari Makassar ke Singapura, kemudian di Singapura dia bermalam 1 malam, ada juga yang menunggu 9 jam di bandara, baru masuk lagi terbang ke Jeddah, itu harganya bisa masuk 30-31 juta. Lebih murah lagi bisa, harga 25 juta. Hotelnya pakai Hilton. Caranya bagaimana? Kita beli tiket pesawat dari sini ke Malaysia pakai pesawat Air Asia. Air Asia kita pakai terbang lagi ke Jordan. Dari Jordan terbang langsung Jeddah. Dari Jeddah melaksanakan umrah. Pulang seperti itu. Nanti dari Jeddah Jordan Malaysia ke Jakarta atau ke Makassar. Harganya hanya mungkin bisa masuk di harga 27 juta. Nah, jadi paket itu tergantung pesawatnya, tergantung hotelnya,
tergantung fasilitasnya. Kalau di Aslam Group dengan paket yang nyaman, pesawat langsung, sekalipun kita menggunakan paket yang murah, tapi tetap fasilitas yang mantap. Ya, itu Bapak Ibu sekalian. Maka kemarin ada anak Mesir ya, ini orang berpengalaman. Anak Mesir 20 orang ingin berangkat ke Saudi, tapi dia lagi berada di Indonesia, lalu di Mesir, tapi dia hanya punya uang 20 juta saja. Kita berangkatkan Pak, tapi mereka sudah siap. Kita belikan tiket yang murah, tiket promo ke Kuala Lumpur. Ya, dari Kuala Lumpur dia terbang dulu ke Singapura, pesawat domestik Kuala Lumpur Singapura. Dari Singapura dia terbang ke Dubai, Emirat Arab. Dari Dubai dia terbang lagi ke Jordan. Dari Jordan masuk ke Mesir naik bus. Nah, kemudian dari Mesir baru dia terbang ke Jeddah. Itu cuma uang 20 juta Pak, masuk paketnya. Ya, jadi semua bisa, yang penting mau sistemnya seperti apa. Kalau seperti kita ada nenek-nenek mau transit begitu, belum sampai di Jordan sudah marah. Kenapa dari bandara keluar masuk jalan kaki, masuk lagi, urus barang lagi, koper bisa pecah-pecah baru sampai. Kenapa? Karena sudah dibuang angkat lagi, buang angkat lagi. Nah, di setiap bandara keluar, masukkan lagi, capeknya luar biasa. Tapi murah. Nah, tapi kalau berapa pahala ini harus kami perjuangkan. Bapak Ibu sekalian, semua bisa kita aturkan. Mungkin sistem begini jarang diutarakan atau dibongkar oleh personel. Kenapa? Karena mungkin itu menjadi sebuah rahasia. Tapi kalau di Aslam Group kita akan memberikan penjelasan, edukasi kepada masyarakat bagaimana untuk cerdas, umrah minta, seperti motonya Kementerian Agama dalam pelayanan haji umroh. Kita harus minta itu. Dan pertanyaan tadi yang dari belakang tentang apa gratisnya sama dengan pertanyaan ibu tadi ya, masih waktu pagi tadi. Bagaimana untuk mendapatkan gratis? Saya kira seperti itu ya, sudah terjawab. Silakan. Perlu saya sampaikan bahwa kita hari ini ada agendanya adalah Akomonas ya. Akomonas, jadi kita maunya ada JPB. Setelah kita memaparkan materi, inilah ide kami untuk dijalankan di tahun 2024. Kami juga butuh saran, ya, butuh juga masukan dari teman-teman, dari para agen, dari perwakilan. Misalnya kalau ada ide-ide yang brilian untuk disampaikan, bagaimana sampai depan ini bisa begini, kan boleh kita sampaikan di forum ini. Selama ini positif dan tidak merugikan perusahaan, boleh kita pertimbangkan. Ada program begini, ada program begini, boleh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya cuma ingin mempertanyakan tentang paket-paket ini. Apakah ini paket ini berlaku 1 tahun atau berperiode atau mengikuti perkembangan tiket atau dolar? Jadi jangan sampai nanti kita promosikan bulan 1 tiba-tiba mau berangkat bulan 5 berubah harga. Itu juga perlu kestabilan untuk promosi. Nanti dianggap ada penipuan misalnya, ini terbuka sekali di masyarakat. Jadi perlu juga diberi penjelasan dengan harga ini kapan sampai berlakunya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat bagus karena ini sering terjadi. Apakah paket ini berlaku? Ini berlaku setiap bulan kecuali bulan Ramadan, ibarat pakai khusus. Ya, sampai akhir 2024 karena paket ini kita rancang Januari sampai Desember 2024 di luar bulan suci Ramadan. Karena bulan Ramadan itu paketnya lain. Ya, paketnya lain. Ada yang awal Ramadan, pertengahan Ramadan, akhir Ramadan, dan full Ramadan. Jadi itu paketnya khusus. Dia tidak dicampur dengan paket ini. Ya, jadi paket ini berlaku setiap bulan di luar bulan Ramadan. Nah, bagaimana ketika ada hal-hal yang tidak kita inginkan? Nah, ini yang tidak bisa kita prediksi. Ya, seperti tiba-tiba terjadi corona. Kita sudah janjikan orang berangkat tanggal sekian, corona.
pemerintah yang malah berangkat. Akhirnya kita tidak bisa berangkatkan orang. Itu adalah hal-hal yang tidak kita inginkan. Atau seperti umpamanya maskapai yang akan kita tumpangi sudah dibayar tiketnya, tiba-tiba pesawat ini dilarang dari Jeddah. Itu pernah terjadi tahun 2021. Ya, ada salah satu maskapai dilarang landing di Jeddah. Akhirnya semua jamaah ini tidak bisa berangkat. Tapi alhamdulillah asal dulu berkorban. Kita berangkatkan semua jamaah, kita berikan tiket baru, tapi kita minta sedikit tambahan untuk subsidi kita. Jadi travel berkorban jamaah kita minta sedikit. Dan itu kita lakukan koordinasi dengan jamaah. Karena semua travel juga mengalami. Makanya kita minta mereka hanya membayar 5 juta masing-masing untuk menambahkan. Jika juga saja sudah bisa berangkat. Untuk apa? Untuk menambahkan membeli tiket yang baru. Ya, dan banyak hal-hal seperti itu. Seperti kemarin juga mungkin jamaah yang haji ke Maluku dari apa? Dari Malangke, ya. Itu kemarin tiba-tiba vaksin jamaah kita ternyata tidak ada. Ya, buku vaksinnya. Karena buku vaksin yang tidak ada, yang ini diterapkan dengan sangat ketat, maka ada 11 jamaah kita tidak bisa terbang, ditahan di bandara pada saat pemeriksaan vaksin. Akhirnya kita tidak itu pesawat terbang, kita cuma ada saja pesawat. Lalu apakah saya cuma tinggal diam? Seluruh jamaah dan perwakilan melihat saya tidak diam. Saya langsung telepon bagian tiketing. Adakah pesawat yang bisa terbang hari ini? Jadi langsung dia mengatakan ada pesawat bisa terbang ke Kuala Lumpur, tapi ke Bali dulu. Jadi seluruh jamaah saya berikan tiket ke Bali, Pak. Kemudian dari Bali saya berikan lagi tiket ke Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur terbang ke Jeddah. Semua dapat dengan jamaah yang sudah terbang. 10-11 orang yang tertahan yang tidak ada vaksin. Dan ketemu. Dan di situ ujungnya bahwa kita di mana ada ketemu di situ ada jalan. Jadi tidak ada alasan itu bilang saya tidak bisa hadir, ada ambil perwakilan ini itu alasan semua, ya. Nah, alasan semua. Intinya saya tidak bisa selesai. Ya oke, tidak ada masalah. Kita maklum. Tapi intinya itu adalah sebuah alasan. Tidak oke, baru sekali. Kita terbangkan dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala semua dapat. Jadi mungkin artinya bukan kita membagikan. Mungkin kalau pemikiran ini, sudahlah ini rezeki yang seperti ini. Kita selesai sampai ini. Bayangkan Pak, saya hari itu juga beli tiket 10 orang ke Bali, 11 orang ke Bali. Sampai di Bali saya beli tiket lagi terbang ke Kuala Lumpur. Konek dari Kuala Lumpur ke kita. Alhamdulillah dapat semuanya. Alhamdulillah. Jadi jamaah kita setelah sampai di Jeddah, kemudian kita naik bus ke Madinah, sampai di hotel Madinah, semua foto-fotonya di Bali diperlihatkan jamaah yang lain pun ada di Bali refleksi, walaupun cuma di bandara karena harus semua sudah tegang bagi sekalian kita berangkat. Ya sudah telepon bisa memperhatikan begini kita tuh. Karena aku di bandara Canggih tidak ada bawa pesawat. Alhamdulillah setelah sampai di sana nanti telepon sinasa alhamdulillah angkat itu lagi celana masuk dia ada jadi juga pesan memang masih berdoa. Nah begitu Bapak sekalian. Jadi kita ada usaha, kita ini bukan main-main untuk jamaah lillahi ta'ala. Makanya mari disemangatkan semangat Allah. Oke Bapak Ibu silakan ada pertanyaan lagi? Ya, anak muda kita ketua majelis ulama Palopo. Nah, ini semangat anak muda kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi pertanyaan satu hal yang sangat penting ini terkait dengan harga paket untuk umroh Ramadan. Apakah harganya mengikuti harga tahun lalu atau mengalami perubahan di tahun 2024? Kemudian hal ini juga berkesinambungan dengan haji khusus. Apakah mengikuti harga yang tahun lalu atau mengalami perubahan di tahun ini? Sekarang itu saya katakan. Terima kasih. Ya. Untuk paket kita sebelum ada harga paket itu berarti masih berlaku lama. Paket Ramadan masih berlaku pada harga 2020. Kecuali haji khusus.
Kalau haji khusus sebelum tanggal 1 Januari kita sudah mengumumkan itu kita di agen dan itu keluar perwakilan bahwa promo haji khusus harga 195 juta pada tahun 2024 itu berakhir per 31 Desember. Artinya masuk 1 Januari itu sudah harga baru. Jadi haji khusus yang selama ini 195 juta untuk tahun 2024 itu jadi 250 juta. Dari 195 jadi 250 juta. Untuk tahun 2025 dari harga 175 juta sekarang jadi 200 juta. Itu sudah diumumkan di sini. Kalau pakai Ramadan masuk. Mana ya? Berapa yang Ya, jadi tidak ada perubahan harga sebelum kita umumkan terlebih dahulu. Jadi ketika ada perubahan harga pasti kita umumkan bahwa harga ini berlaku sampai bulan sekian. Contoh, jadi brosur kita ini berlaku selama 2024 di bulan November. Paket haji khusus 195 juta mendaftar sebelum Januari 2024. Sekarang sudah masuk Januari, maka harga baru keluar. Harganya 200 juta yang berangkat di 2024 dan mendaftarnya dari sekarang. Ya 2025 ya, berangkat 2025. Oke. Ada pertanyaan? Silakan, namanya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan saya yang kedua setelah tadi pagi, alhamdulillah tadi saya dengar bahwa ada dana talangan atau umroh dulu pulangnya baru bayar, seperti itu. Jadi di sini yang saya tanyakan, apakah ini berlaku juga yang di 33.500 ini kita sebagai agen dan seterusnya seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, mungkin di grup itu karena kebetulan saya orang baru, mohon maaf ya, mungkin selama ini kita berpikir jadi itu lewat di situ di grup agen itu, mungkin di situ ada bahan postingan kita sebagai warga baru di situ, karena saya dengar tadi dari berbagai daerah itu harga ini tidak berlaku. Jadi mungkin harus ada kita dapatkan bahan-bahan postingan, jadi meminta kepada admin untuk dibikinkan seperti itu. Kemudian ini yang 33.500 ini kan berlaku untuk di bandara saja, Jadi bagaimana kita orang Sengkang yang selama ini kita melihat di postingan-postingan di Facebook itu bahwa ini orang Islam tour berangkatnya dengan harga sekian. Jadi apakah kita harus menaikkan dari 33.500 ini untuk bisa berangkat dari Sengkang ke bandara, atau kita ikuti harga ini saja, karena mengingat tempat owner adalah orang Sengkang. Jadi mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Tapi sedikit Pak, saya tambahkan lagi dari dana talangan ini. Tadi pertanyaannya kan apakah seperti ini kita masih dapat 33.500 dapat gratis 1 dan seterusnya. Terus ini dana talangannya seperti apa? Contoh saya kan dari guru itu kan dapatnya sertifikasi. Jadi kira-kira kalau kita mengajak mereka, karena terus terang saya sudah ada yang ngajak bahwa kita bayarnya utang begitu, pulang baru bayar itu kan utang ya. Jadi apakah kira-kira ini tidak apa ini tidak ada hukumnya di Islam seperti itu? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya ada dua ya, tiga ya. Saya agak kurang mencerna tadi. Ya, pertanyaan pertama,
tadi ada paket berangkat dulu pulang baru bayar, itu paket lama ya. Kemudian yang kedua, berangkat dulu pulang baru bayar, itu kita bermitra dengan pembiayaan namanya Amitra ya, itu yang menjalankan. Jadi nanti Amitra yang bayarkan pembayaran umrahnya, kemudian kita cicil sampai lunas setelah pulang. Nah, Aslam Group saat ini sudah tidak menganjurkan itu. Kenapa? Kita belajar dari pengalaman. Dulu kita sering menjalankan begitu, tapi banyak yang setelah bulan malas bayar. Kemudian yang kedua, malas bayar itu sebenarnya bukan travel, bukan jamaah yang selalu dihubungi, tapi travelnya. Ya, travelnya yang selalu dihubungi. Karena jamaah itu tidak memberikan jaminan, tapi travel ini yang selalu diteror oleh pembiayaan. Ya, bahwa harus segera menghubungi jamaahnya, gitu loh. Ini belum membayar, ini belum membayar. Kemudian yang ketiga, risikonya adalah ketika kita membuat orang berutang begini, kadang-kadang kalau sudah lama-lama nih malas nih, memang malas dibayar nih. Ya, karena tidak ada tuntutan jaminan. Nah, kemudian yang keempat, Bapak Ibu, sistem ini dari segi pandangan Islam tidak ada yang mengharamkan selama tidak melanggar kaidah syara, kaidah-kaidah yang dilarang dalam agama. Akan tetapi sebahagian besar ulama ada yang mengatakan makruh. Kenapa? Karena membuka pintu utang. Jadi membuka pintu utang. Sedangkan salah satu syarat haji dan umrah itu adalah istiqomah, memiliki kemampuan, termasuk kemampuan ekonomi. Nah, tapi ada orang yang menjawab, betul Ustaz, saya mampu berutang. Ya, sebenarnya sih tidak masalah kalau memang merasa mampu dengan berutang. Tapi hakikatnya membuka pintu utang itu sebenarnya tidak dianjurkan. Membuka pintu utang itu tidak dianjurkan kecuali dalam keadaan buruk sekali. Contoh, bapak punya ibu sakit, mau dirawat di rumah sakit, dua tidak cukup, kita berutang, itu butuh. Tapi kalau mau umrah, banyak orang memang belum waktunya dia bisa umrah, tapi karena dia mau merasakan tanda, akhirnya dia berangkat dengan pakai berutang. Ya, berbeda dengan program yang pernah kita buat. Memang ini pernah kita jalankan tahun 2022 ya 2020 sampai 2022 ya. Itu kita berhenti setelah pandemi, itu tidak kita jalankan. Itu sistemnya berangkat dulu baru pulang, masuknya dia orang ini punya uang. Karena takut uangnya dilarikan, takut uangnya diambil oleh travel, karena itu kan masih semarak-semaraknya travel itu banyak yang masalah. Ada travel ini, ya kita semua ada Virtu, ada Amutur. Itu kan banyak orang takut nyetor uangnya. Ya, katanya nanti dilarikan uang, maka kita buat program ini. Caranya, uangnya yang ada di rekening, umpamanya harga 32.500.000, itu kita blokir di bank. Artinya orang ini memblokir kerjasama dengan travel. Jadi travel itu bertanda tangan untuk memblokir uang. Uang itu tetap di rekening ibu, tapi ibu tak boleh tarik karena sudah diblokir. Kapan bisa ditarik? Nanti setelah pulang umroh ditarik untuk dikasih ke travel. Nah, itu namanya umrah dulu pulang baru bayar. Itu yang kita buat kemarin karena banyak kekhawatiran. Ada orang berangkat uangnya ada, tetapi menyerahkan. Bahkan waktu masa-masa banyak yang penipuan seperti ini, itu banyak yang kita termasuk dari 57 itu ada satu keluarga, dia membayarnya di bandara. Dia sudah ambil perlengkapan apa semua, mau berangkat dia takut jangan sampai tidak berangkat. Sampai di bandara nanti mau cek imigrasi, baru diserahkan uangnya. Dan itu uang banyak diserahkan, baru ini mau dibawa ke juga ini kan. Nah itu kenapa? Karena mereka ketakutan. Makanya program solusi ini pernah kita uji dulu. Sekarang kita tidak anjurkan seperti itu. Kenapa? Tidak perlu membuka pintu utang untuk berangkat umrah. Ya, cukup umrah gratis saja. Kalau umrah gratis agak 5 kali satu. Itu yang kita buka. Insya Allah. Kemudian pertanyaan, bagaimana dengan harga umrah untuk transportasi dari daerah? Sebenarnya itu dalam paket kita belum dihitung. Saya kira sudah
ditanyakan tadi. Jadi tidak apa-apa kita sampaikan ke jamaah bahwa untuk perjalanan ke Makassar itu kita ada akomodasi 200.000 untuk bus berangkat ke Makassar pulang balik. Itu tidak jadi masalah di luar dari budget sendiri. Karena kalau kita ingin memfasilitasi semua orang kan daerahnya beda-beda. Ada yang daerah mungkin dari pedalaman Siwah ke sana, ada yang dari pedalaman mungkin dari Delawa ke sana, atau ada yang memang tinggal di kota Senta. Itu jelas akomodasinya berbeda-beda. Jadi ini paket start dari Makassar, start dari Bandara Makassar. Jadi apapun kendaraan atau fasilitas yang dipakai sampai di Makassar itu di luar daripada tanggungan travel. Jadi misalnya yang 33.500 Pak, bisa di daerah-daerah masing-masing tambahkan, artinya kita share-share di FB, Instagram dan sebagainya itu misalnya 33.700 begitu. Karena untuk yang 200-nya itu kayaknya ya maklum sekarang kan sudah banyak travel yang seperti sudah berset dengan travel-travelnya, jadi untuk mengambil hati mereka itu pastilah kita ada triknya bagaimana. Jadi mungkin memang perlu dipasang supaya mereka itu kesannya dia itu ngambil cara di kedua seperti itu. Terima kasih. Masya Allah, jawaban pertanyaan yang sangat bagus. Betul, itu boleh. Karena ini hanya acuan harga. Jadi boleh kita harga 32.500 boleh dijual 35 juta. Ada agen kita menjual yang harga 32 juta, dia jual 35 juta. Alasannya saya bantu di urusan paspor, saya bantu di perjalanan ke kota, mendampingi semua. Nah, jadi itu tergantung tingkat bantuan kita kepada jamaah boleh apa harga. Saya kira seperti itu agar enak kemaksudnya kedua. Jadi dalam satu travel dari beberapa agen harga bisa beda-beda karena tingkat bantuannya beda. Contoh Haji Kamarudin, harga 30 juta, 32.500 mungkin biasa dijual 36 juta, 37 juta. Dengan fasilitas saya tambahkan di mobil PP dari Malang ke Luwu ke Kota Makassar. Jadi tidak ada masalah. Itu boleh ditambah dengan tingkat kesulitan dan bantuan kita untuk jemaah. Ya, sama aja pengurusan paspor. Nah, ini bukan calo, tapi orang yang mengurus dari luar. Contoh saya bantu di mengurus paspor. Oke, saya bantu di Makassar. Contoh, tapi kita kasih pembeli bensin. Ya itu kan wajar aja. Jadi harga paspor berapa? 350.000. Tapi kita jual 400.000, 500.000. Kenapa? Karena membeli bensin dan makan. Contoh. Jadi itu bisa di-up sebagai harga tambahan-tambahan itu. Saya kira seperti itu. Ya. Kalau harga kita masih lebih murah, insya Allah. Ya, jadi saya sedikit juga sampaikan. Misalkan harga kita ini 28.900, itu ada juga agen yang ikut sampai ke 30 juta. Tapi sudah dicantumkan termasuk paspor, termasuk transport dari daerah seluruh misalkan Sulawesi Selatan ke Bandara Makassar. Boleh, sangat boleh. Jadi kita tidak membatasi untuk harga sesuai dengan kebutuhan yang wajar. Ini kan bisa juga jadi misalnya, saya bayar sekian, tapi dengan dulu bentuknya apa? Jadi orang-orang kampung memang banyak begitu. Orang kampung itu banyak kan biasanya semua pakai ukuran itu kata-kata di luar paspor, gitu kan? Di luar paspor, vaksin dan lain sebagainya. Nah ada orang bertanya berapa semuanya? Paspornya, vaksinnya, pokoknya semuanya. Itu makanya 32 juta setengah langsung up jadi 35 juta. Semuanya tidak ada kita urus. Ya, itu bisa seperti itu, tidak ada masalah. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin kita bisa lanjut nanti di sesi waktu lain atau di grup kita kalau ada pertanyaan boleh disampaikan, boleh bertanya atau bagaimana. Itu tergantung yang mana enaknya. Kalau masih ada, silakan. Kalau tidak ada, kita akhiri dan kita istirahat selama asal dan kita lanjut sebentar malam hari susah. Kita ketemu di 19 malam setelah sholat maghrib, ya kita makan malam dulu, makan malam di Getpur, ya. Yang tidak tahu lokasi Getpur boleh searching di Google, Getpur.
dapat bermanfaat. Dan kemudian setelah di sana kita tidak perlu berapa lama, kita kembali ke kantor pusat Jalan Sumatera zikir bersama. Insyaallah semoga. Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai kepada penghujung acara. Bapak Ibu sekalian, selesai ini kita akan doa bersama, kemudian kita akan foto-foto bersama, dokumentasi kegiatan kita. Kemudian setelah ini Bapak Ibu sekalian, nanti kami undang khusus yang ada di dalam ruangan ini, kita akan makan bersama di Jetfood. Itu sudah kita pesan Bapak Ibu sekalian ya, dengan sapi mawali. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kita undang Bapak Ibu sekalian pada sholat maghrib kita menunggu di Jetfood, rumah makan Jetfood. Kita undang dari seluruh event dan perwakilan yang hadir untuk kita makan bersama, makan malam selesai sholat maghrib di Jetfood. Di sana ada musola, ada masjid juga di sampingnya. Jadi kalau sholat maghrib di sana, pas selesai sholat maghrib langsung kita masuk di rumah makan Jetfood. Jetfood itu ada pesawat jet tempur, tapi tidak bisa diterbangin ya. Itu pas masuk di situ ada rumah makan Jetfood. Kita makan malam di sana. Nah Bapak Ibu, selesai kita makan malam, insya Allah yang mau mengikuti zikir Yerusalem, kita ada zikir di kantor Aslam Group yang ada di Jalan Sumatera. Ya, insya Allah Bapak Ibu sekalian, sekira sampai di sini yang mau jalan-jalan ke kantor boleh, yang mau refreshing boleh. Di dalam Salomon ini ada mall, namanya juga Salomon. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mau belanja boleh, tapi uang masing-masing. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang mau belanja tas juga boleh, ya itu dapat pahala. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang mau menginap boleh, ada juga hotel di sini. Jadi ada hotel Salomon di samping, hotelnya itu nyaman, di sini termasuk hotel yang bagus, itu di Salomon Hotel. Nanti itu bisa reservasi melalui tim kita, ada nama, ada diskon. Ya, kalau kita langsung ke sana mungkin harganya agak mahal. Nanti kita arahkan agar mendapatkan harga diskon. Yang dari daerah yang mau menikmati fasilitas hotel bisa. Yang mau nonton bareng di sini ada bioskop juga. Ya, nanti bisa nonton filmnya Kuntilanak. Ada film Kuntilanak malam ini. Ya, sekalian. Tapi nggak usah kita makan malam di Jetfood, kita ikut zikir Yerusalem. Yang mau nginap di hotel boleh reservasi kamar di sini. Kalian tidak tahu nanti dibantu sama tim kita. Insya Allah kita lapor aja sama Pak Piman, itu Pak Piman yang booking. Tapi uangnya dari Bapak Ibu, bukan dari Pak Piman. Oke Bapak Ibu sekalian, ini yang saya sampaikan. Pada akhirnya sekali lagi kami dari tim Aslam Group mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada Pak Ilham dari Palu, ada Ibu Hermuni dengan keluarga, Masya Allah, dari Maros, ada Pak Ismail, ya, ada tanda saya sekeluarga dari Bilawa, dari Morowali, Masya Allah, semua jauh-jauh, dan dari Pulau Sebatik, Masya Allah, dari Siwa, dari Kabupaten Wajo, Kabupaten Bone, Masya Allah, sehat semua, Bulukumba, sini dulu Bulukumba, ya oke, Alhamdulillah masih sehat, masih kita di sini. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, maka malam di Jetfood, jangan lupa Bapak Ibu ya, kita mengakhiri kegiatan ini dengan pembacaan doa yang akan dipanggil dan dipimpin langsung oleh Bapak Kiai Haji Muhammad As'ad Al-Bualan LC. Dengan ini saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang akan hormati, mari kita sejenak menundukkan kepala kita, menundukkan hati kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pertemuan kita hari ini mendapatkan berkah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala nabiyyina wa sallim ala muslimin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuman wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'luman. Allahumma anfa'na 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa lamtana wal alim wa ja'alna min al-ulama wal 'alamin. Allahumma nas'aluka al-huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nas'aluka salamata fid din wa afiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan wa maghfiratan ma'al maut.
hawil alaina bi salawatil mawjud wa daikum kullu syai'in ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'atana umran mabrura wa sayyan masrura wa tijaratan lan tabura rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, telah berakhir acara kita pada sore ini. Kita masuki sesi foto. Silakan maju ke depan, kita foto sama-sama.